jamaah. Alhamdulillah rahasia magnet rezeki yang didapatkan ya. Salah satunya tadi jangan lupa sholat duha 4 rakaat aja ya. Insya Allah seharian kita tercukupi ya. Nah baik, sekarang kita akan lihat ini ada cuplikan wanita berbagi kepada orang yang membutuhkan. Kita simak yuk. Oh, ada yang tanya konten-konten, nggak apa-apa sih Bib ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Orang konten maksiat aja berani, nggak malu, kenapa Ya konten Allah. kebaikan Iya, malu? bener. Prasangka baik jadi baik, kita ambil Betul, ilmunya. Baik, betul. ngomongin masalah sedekah. Kadang-kadang nih maaf, termasuk aneh nih Bib. Kalau sedekah tuh ada hitung-hitungannya. Kelihatan sih. Iya. Nah ini sedekah katanya juga jadi magnet buat datengin rezeki gitu kan. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia biasa kalau sedekah kok belum dibalas ini ya gitu. Nah, ini boleh nggak sih sedekah masih mengharapkan balasan? Silakan Bib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah, Masya Allah. Sedekah ini sangat-sangat dianjurkan oleh Allah melalui baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikatakan boleh nggak kita sedekah mengharapkan imbalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat hadis Nabi. Nabi mengatakan wastanzilur rizqa bis sadaqah. Nabi mengatakan ambillah rezeki tersebut dengan sedekah. Artinya pancinglah ya rezeki tersebut dengan sedekah. Berarti dengan memberikan sedekah, niat mendapat imbalan itu sangat boleh, tapi tentunya didahulukan karena Allahnya. Itu yang penting. Sedekahnya niat, ya Allah ini aku sedekah karenamu ya Allah, dengan harapan engkau tambahkan rezekiku. Itu sangat boleh. Ada juga ulama yang sedekah ya sudah sedekah saja, nggak mengharapkan apa-apa, tapi dia sedekah karena Allah Subhanahu Wa Taala pun mendapatkan imbalan lipatan ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh daripada sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Beliau ini seorang sahabat yang taqi, salah satu sahabat yang pertama kali masuk Islam, sahabat yang cinta Allah, sahabat yang cinta Nabi, semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf ini beliau itu kalau sedekah sampai 40.000 dinar, Bu, 40.000 dinar. Dan 40.000 dinar itu miliaran lah, ya nggak bisa dihitung, pokoknya miliaran. Bukan hanya 40.000 dinar, sampai beliau bersedekah buat orang perang itu 500 ekor kuda. Kalau sekarang ini satu ekor ada yang sampai kuda itu miliaran kalau nggak salah ya. Iya. Itu 500 ekor kuda plus 500 kendaraan perang. Itu Abdurrahman bin Auf. Bahkan beliau ngasih santunan kepada setiap prajurit Nabi yang masih hidup dalam keadaan perang Badar. Itu beliau kasih santunan. Ini Abdurrahman bin Auf. Tapi lihat, apakah hartanya dihabiskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Menurut matematika manusia, orang sedekah uangnya berkurang. Tapi menurut matematikanya Allah, orang bersedekah maka akan terus bertambah dan ditambahkan hartanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan pokoknya sudah, saya mau sumbang hari ini biar hari ini dapat rezeki, terus nggak dapat rezeki hari itu, kemudian sumbangannya sedekahnya stop. Enggak, dia teruskan sedekahnya lillah karena Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan balasan yang lipatan ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang sedekah ini sampai orang sakit aja Nabi mengatakan dawu mardokum bis sadaqah. Orang sakit ya dokter, ikhtiar kita sama dokter. Tapi apa kata Nabi? Obatilah sakitmu itu dengan sedekah, baik penyakit dohir ataupun penyakit batin. Masya Allah, ada kalimat gini, jangan didikte sama pahala. Karena apa? Nanti kita akhirnya jadi pamrih. Ya, jadi udah sedekah aja, nanti Allah yang urus hasilnya gitu kali ya. Insya Allah. Masya Allah. Terima kasih Habib ilmunya. Sama-sama. Tepuk tangan dulu yuk.
Nah, ini dia nih ya kesempatan buat yang ada di studio untuk bertanya. Kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Bapaknya nggak mau nanya, bapak nggak mau nanya pak. Oke, ntar bapak kalau gitu ya. Yang sebelah sini, lupa aku. Iya, ini yang di lantai 2 dulu nih. Namanya siapa, tinggalnya di mana, jamnya beli di mana bu? Silakan bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Imah dari Majelis Taklim Darun Najah 2 Cipining Bogor. Tanya dong Ustadz. Iya boleh. Mau tanya sama Ustadz Bani. Ya, gimana? Ustadz, kalau rezeki itu kan udah ditentukan oleh Allah. Tapi kenapa kalau kita bersilaturahim kepada orang lain itu bisa memudahkan kita mendapatkan rezeki ya Ustadz? Apa hubungannya Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahim, ada silaturahmi nih ya. Ya katanya silaturahmi atau silaturahim ini memperbanyak rezeki, gimana hitungannya guru, silakan. Allah, pertanyaannya cakep kayak kerudungnya. Ya. Kayak orangnya ya. Iya. Silakan Mohon izin guru. Habib. Ustazah Qatranada. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi, man sarrahu, riwayat yang lain dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man sarrahu, riwayat yang lain man ahabba, barang siapa yang senang, barang siapa yang ingin an yubsata lahu fi rizqi au yunsa'a lahu fi athari, barang siapa yang senang dimudahkan, dilapangkan, dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, maka hendaklah dia memperbanyak silaturahim. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita apa maknanya. Ustadz, bukankah ketika kita di rahim usia 4 bulan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikirimkan malaikat mencatat 4 hal. Apa itu? Ajalnya, rezekinya, nasib baik, nasib buruknya. Jodoh mana Ustadz? Jodoh nggak masuk ke situ. Jodoh masuk sudah dalam rezeki. Kalau sudah ditetapkan, kenapa dengan silaturahim kok jadi nambah banyak? Kok nambah lapang, nambah luas? Ini kata para ulama, di antaranya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Imam Nawawi, menjelaskan paling tidak ada 2 maknanya. Pertama, maknanya itu kiasan. Artinya jatah rezekinya emang udah segitu, cuman Allah berikan keberkahan sehingga sedikit jumlahnya berkah, manfaatnya luar biasa banyak. Karena manfaatnya banyak, maka terasa meskipun sedikit itu jadinya banyak. Ada orang mohon maaf hartanya banyak, keberkahannya tidak ada, maka terasa sedikit. Rumah luar biasa besar, tapi hati terasa sempit. Sementara ada orang rumahnya SSSS, sangat sempit sehingga selonjoran pun sulit, tapi dia hatinya lapang. Kenapa? Berkah. Kiasan. Yang kedua maknanya hakiki. Kata Imam Nawawi, kenapa? Karena Allah katakan ayyubsato, Allah bentangkan, Allah lapangkan, bukan ayyubarak, bukan Allah berikan keberkahan. Artinya hakiki, memang Allah tambah. Jadi malaikat ketika mencatat, misalnya si fulan ini sampai meninggal dapatnya 30 miliar, ada bintang kecil, kalau dia silaturahim jadi nambah 50 miliar misalnya Bibi. Masya Allah tuh. Cuma malaikat nggak tahu nih orang nanti silaturahim apa enggak, tapi Allah tahu, sehingga maknanya ini tetap tidak mengubah takdir dia, dan insya Allah rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan silaturahim. Apa korelasinya? Karena silaturahim itu amalan yang sangat disukai oleh Allah, bang. Allah itu mengatakan Ana Rahman, saya adalah Ar-Rahman, wa ana khalaqtur rahim, dan aku ciptakan rahim itu dari namaku itu. Maka kalau kita menyambung silaturahim, itu merupakan amalan yang Allah senang, maka Allah berikan kepada kita yang kita senang. Apa itu? Banyak duit, panjang umur. Masya Allah. Ya, duit sedikit, umur pendek. Enggak. Terima kasih guru ilmunya. Tepuk tangan dulu yuk. Ya, yang kemarin pada berantem, saudara, tetangga, diperbaiki lagi, insya Allah rezekinya nambah. Amin ya rabbal alamin. Siapa lagi yang mau nanya? Bapak nggak mau nanya lagi, yang sini aja deh kalau gitu deh ya. Ibu mau nanya? Oh, saya paksa. Baik. Ya namanya siapa, tinggalnya di mana? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haja Nining dari Cipining, dari Darun Najah Cipining Bogor. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, silakan Umi. Mau bertanya kepada Ustazah Nada. Siap. Kita
minta pertolongan kepada Allah. Apakah bisa kita juga bisa meminta rezeki selain kita juga meminta rezeki yang banyak? Kalau begitu mending kita sholat tahajud aja dong, Ustazah. Oke, Tahajud terus ya. iya maksudnya tahajud terus gitu ya. Kita sholat tahajud terus. Tadi kan kita Jadi ngomongin mikir ada aja. duha. Iya. Nah sekarang tahajud nih gitu ya kali ya. Maksudnya itu ya Umi ya. Iya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, emang nggak mudah Siap. pada saat nanya ya, kadang-kadang suka Iya. deg-degan. Ya, Izin. ya Ustazah, jadi kalau misalnya tadi Ya. masalah rezeki, kadang tahajud kan kadang-kadang orang bilang tentang ibadah akhirat gitu ya. Iya. Tujuannya. Bagaimana tentang pandangan ini, silakan. Baik, izin Bang Ali, makasih dan juga Ustaz Sam. Ustaz Sam kemana Ustaz Sam ya? Ustaz Sam Ustazah kemana nggak ya? ada. Lagi umroh juga Habibana dia. dan juga Ustadz Bani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah sekalian, sholat tahajud betul ya Bu ya? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau bicara tentang tahajud, ada nggak sih kaitannya dengan rizki? Sangat-sangat ada kaitannya. Karena ulama menganjurkan sallu bilaili walau rakaataini. Sallu bilaili walau rakaataini. Ayo sholat malam meskipun cuma 2 rakaat. Meskipun sholat malam itu susah, bukan susah gampang, karena sedang enak-enaknya tidur, tapi kemudian kita harus tersadar. Tapi memang insya Allah ada rahasia di balik perjuangan kita dalam sholat tahajud. Kenapa? Karena dalam ini hadis dari baginda Rasulullah SAW, bahwasannya di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah berseru kepada hambanya yang sedang beribadah. Oleh karena itu ini termasuk hadis qudsi. Kata Allah bahwasannya siapa yang menyeru kepadaku, aku akan datang kepadanya. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan permintaannya. Dan siapa yang berdoa, aku akan kabulkan doa-doanya. Dan siapa yang meminta ampunan, aku akan ampuni segala kekhilafan-kehilafannya. Dan itu keistimewaan dari sepertiga malam terakhir. Oleh karena itu, ayo kita niatkan, pokoknya sempetin malam hari sholat meskipun cuma 2 rakaat. Bahkan dalam Al-Quran Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjat bihi, dan di tengah malam ayo bangun untuk sholat tahajud, berhajat untuk ibadah tambahan kita. Siapa yang istiqomah menjalankan sholat malam, Allah akan berikan maqamam mahmuda, Allah akan berikan makom yang mulia, Allah akan berikan kedudukan yang mulia. Ini subhanallah. Oleh karena itu di antara rahasia kita menghidupkan malam di sepertiga malam terakhir, sholat 2 rakaat, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan sekemampuan kita. Bahkan para ulama memang mengatakan kalau sholat malam itu susah, cuma coba pertama paksakan. Kalau pertama selalu dipaksakan, nanti lama-lama akan jadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, nanti lama-lama akan jadi kebutuhan. Kayaknya kalau nggak bangun malam tuh nggak enak gitu. Bahkan kalau sekira-kira ketiduran, kebablasan sampai pagi, kayaknya nggak enak gitu. Jadi oleh karena itu, untuk menarik rezeki, diantaranya jangan lupa manfaatkan waktu di sepertiga malam terakhir, minta yang banyak kepada Allah, Allah akan berikan rezeki yang melimpah berkah buat kita. Amin, ya rabbal alamin. Berat tapi ganjarannya Iya. juga luar biasa. Luar biasa. Ya, pantas untuk diperjuangkan. Siap, Masya Allah. Terima kasih Ustazah. amin. Ya, tepuk tangan dulu yuk. Baik, alhamdulillah. Ini Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Abang Fadli ya. Masih umroh, kita doain lancar di sana urusannya, amin ya rabbal alamin ya. Nah, ngomongin masalah rizki, masalah sedekah, nah kita punya informasi nih ya. Baik, Ali izin bacain dulu ya. Juga buat kita yang berbagi, ada CT Arsa Foundation terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Di sini ada kiri sini ya. Kami mengajak siapapun yang peduli dan ikut ingin berkontribusi meringankan beban mereka ya melalui doa sedekah terbaik dengan cara men-scan, ini udah di sini ya. QRIS CT Arsa Foundation. Ini di sini ya, insya Allah nanti bisa sedekah melalui sini. Baik, udah di scan? Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.